Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Gumilar, calon guru penggerak angkatan 10 asal dari SMP. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Syed Jamaluddin. Beliau merupakan guru PPKN di SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Syed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak. Nah, Iya. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan. Tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita lakukan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas, agar nanti Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi bagi murid Bapak. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu pertama terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan? Sesuai rencana pembelajaran yang telah saya buat, Pak, dalam nanti di kelas sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Untuk bagian yang akan saya sampaikan yaitu mempelajari tentang materi Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam bagian pembukaannya. Alinea materi pokok atau materi tentang sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran perubahan, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu di antaranya. Oh iya. Jadi di antaranya tujuan yang ingin Bapak capai yaitu peserta didik dapat menganalisis pokok-pokok pikiran dari sikap positif ya, dari pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak inginkan nanti di kelas? Saya berharap semua peserta didik itu ikut serta dalam pembelajaran. Mungkin pengembangannya diantaranya kan kalau diantaranya ketika di antara mereka itu ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang aktif. Jadi ketika pembelajaran itu terfokus ke siswa, mungkin di antara siswa itu pengembangannya ingin siswa yang dianggap sudah mahir, sudah bisa atau sudah melakukan persiapan, sudah menghafal dan sebagainya, di dalam kelas itu bisa memotivasi teman-temannya dengan cara mungkin rencana pengembangan pembelajarannya, metode pembelajarannya akan menggunakan problem based learning, yaitu metode diskusi dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok, meneliti isu publik, pembiasaan, kegiatan pembelajaran pertemuan, sesuai pendekatan saintifik, dimulai dari biasalah mengamati, kemudian menanya, mencari informasi dan mengasosiasikan dan mengomunikasikan yang dirangkaikan dengan pembelajaran sebelumnya gitu. Jadi intinya area pengembangan yang ingin Bapak capai itu ada tingkat mungkin kolaborasi antara anak yang belum mahir dan sudah mahir hingga akhirnya dapat terjalin komunikasi yang baik. Iya. Selanjutnya, bagaimana rencana didik itu dan pembelajaran yang ingin Bapak di metode pembelajaran ataupun hal-hal lain? Oh iya, lanjut dari pertanyaan yang barusan ya Pak. Ini kan rencana saya gitu. Jadi sesuai dengan yang tadi, ketika bisa memotivasi teman yang lainnya, otomatis kan di sana kita mencoba menggunakan model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya dengan metode diskusi, dengan model problem based learning tadi gitu, dengan cara setiap kelompok itu meneliti isu publik, kebiasaan, kegiatan, kemudian pendekatan saintifik yang tadi saya sampaikan. Karena mungkin kolaborasi di antara anak-anak didik itu akan cepat terjalin atau akan kelihatan
bagus ketika dibikin kelompok diskusi gitu. Oh iya. Metode pembelajarannya. Ya, jadi menggunakan metode diskusi dan problem based learning. Iya. Selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di dalam kelas? Kira-kira media apa saja yang akan Bapak gunakan nanti dalam proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti? Sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya buat, media dan sumber belajarnya seperti biasa kita menggunakan sumber buku belajar, kemudian ada lagi video pembelajaran yang bisa berbentuk, nanti kita bikin tayangan video, kita analisis salah satu media pembelajarannya itu sesuai yang telah saya tulis di rencana pembelajaran. Ya, terima kasih. Jadi sumber belajarnya itu dari video dan buku-buku yang ada di sekolah. Iya. Selanjutnya, nah kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di kelas apa? Di jam keberapa? Sesuai jadwal, rencananya hari Kamis Pak, tanggal 12 September. Minggu depan mungkin ya? Minggu depan, di kelas 9B, jam kedua, ketiga keempat. Ya, ketiga keempat ya. Baik ya, nanti di hari Kamis tanggal 12 September saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Nah, nanti setelah selesai melakukan supervisi kelas, kita akan melakukan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kesan atau hal-hal yang dapat saya ambil dari percakapan hari ini, saya jadi termotivasi Pak. Jadi intinya begini, ketika kita melakukan supervisi oleh teman misalkan, jadi mungkin ketika ada hal-hal yang harus diperbaiki itu, apalagi kan ada pasca, kemudian ada pra gitu. Jadi apa yang kita rencanakan, apa yang kita persiapkan, setelahnya nanti kita direfleksi. Ketika sesama rekan pengajar seperti ini, ketika kita melakukan kesalahan pun mungkin bisa sedikit sharing lah gitu, sharing. Jadi kalau emang langsung oleh kepala sekolah kan sedikit bagaimana gitu, tapi kalau canggung, kalau sama teman ya alhamdulillah gitu kita bisa memperbaikinya dan kemudian bisa langsung gitu Pak. Apa sih tadi, bagaimana tadi saya mengajar, bagaimana kelemahan kekurangannya bisa dilengkapi gitu. Terima kasih sebelumnya Pak atas wawancara ini atau pasca observasi ini. Saya sangat berterima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep atas waktunya dan waktunya. Mudah-mudahan setelah ini, yaitu tepatnya pada nanti, saya akan melakukan observasi. Bapak dapat menjalankan sesuai dengan harapan Bapak nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Apa kabarnya? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Siapa yang tidak hadir? Keterangannya? Ada izin.
Desa terang Sena bolos supaya tetap semangat Bapak ingin sebelum pelajaran ini dimulai kalian, karena materi yang kita bahas hari ini seperti halnya minggu yang lalu, kita masih membahas tentang seputar Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk meningkatkan rasa kebanggaan kalian terhadap negara ini, Bapak ingin kalian menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Apa yang kalian bisa semua? 1, 2, 3. Pada negeri kami berbakti, pada negeri kami berbakti, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal berapa? Ditetapkan pada tanggal 18 satu hari setelah Indonesia merdeka. Terus lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 di pelajaran yang kemarin. Masa sudah lupa? Di pelajaran yang kemarin, Undang-Undang Dasar 1945 pembukaannya itu terdiri dari berapa alinea? Bapak belum lanjut ke materi pokok hari ini tentang sikap positif, tentang pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari berapa pasal? Terdiri dari berapa alinea? Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari berapa alinea? Terdiri dari berapa? Berapa alinea? Kan minggu kemarin sudah dipelajari itu, minggu kemarin sudah dipelajari. Terdiri dari 4 alinea. Kalau Undang-Undang Dasar 1945-nya terdiri dari berapa pasal? 36 pasal. Berapa ayat? 190. Berapa bab? Pintar, terima kasih atas masih mengingatnya materi yang kemarin. Tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa ya, Bapak akan mengulas kembali yang kemarin. Takut-takut kalian itu lupa ya. Sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Materi hari ini tentang pokok pikiran alinea pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum Bapak memperkenalkan kalian nanti di materinya, ada di buku dulu. Karena Bapak menggunakan untuk pembelajaran hari ini, tujuannya adalah kalian itu mampu menganalisis sikap positif yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 1, 2, 3, dan 4. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di dalam pembukaannya itu tersirat atau mengandung sikap atau nilai-nilai positif yang nanti kalian harus bisa mencarinya. Contoh dari yang pertama,
pokok pikiran pertamanya apa? Pokok pikirannya, misalkan ada yang bisa menyebutkan di sini. Alinea pertama. Coba. Alinea pertama ada yang bisa menyebutkan. Pembukaan. Cung. Cung, angkat tangan. Ya, coba sebutkan. Alinea pertama. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu bangsa dan alinea pertama, coba seorang bacakan. Kita nanti akan mengambil sebelum ke sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita menentukan sikap positif terhadap pokok pikirannya, Bapak ini kalian baca dulu alinea pertamanya. Coba seorang baca alinea pertama. Siapa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas apa? Atas persatuan Indonesia. Jadi pokok pikiran alinea pertama itu adalah persatuan. Lihat di layar. Pokok pikiran pertama itu adalah persatuan. Betul kan? Kalian sudah menyebut persatuan. Nah, sikap positif terhadap pokok pikiran persatuan itu diantaranya lingkungan keluarga, menjaga kerukunan keluarga, tidak mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Kemudian untuk lingkungan sekolah, kalian simak ya. Nanti kalian bahasa Indonesia dalam berbahasa tidak menghina atau merendahkan orang lain. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Ada lingkungan keluarga, memberikan kesempatan berpendapat hak-hak keluarga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga. Ada lingkungan sekolah, menaati peraturan sekolah, melakukan kewajiban di sekolah. Ada lingkungan masyarakat, peduli terhadap permasalahan yang dihadapi warga lain, menjalankan hak dan kewajiban dengan tetangga. Lingkungan bangsa dan negara, menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Ada lingkungan keluarga, menyelesaikan permasalahan keluarga dengan masyarakat, menghargai pendapat
anggota keluarga yang lain. Pada lingkungan sekolah, menghargai pendapat teman, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Pada lingkungan masyarakat, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, musyawarah untuk mencapai mufakat, diikuti semangat kekeluargaan. Pada lingkungan bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Empat, pokok pikiran ketuhanan. Ada lingkungan keluarga, beribadah tepat waktu, menghormati saudara yang berbeda agama. Ada lingkungan sekolah, tidak mengalihkan agama teman dengan teman yang lainnya, senantiasa menjaga sopan santun dalam pergaulan. Ada lingkungan masyarakat, memberikan bantuan kepada tetangga yang ditimpa musibah, memberikan kebebasan penganut agama lain untuk beribadah. Lingkungan bangsa dan negara, tidak memaksakan agama kepada orang lain, mengembangkan sikap toleransi kepada pemeluk agama lain. Yang menambah masih banyak lagi contoh-contoh sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, setelah kalian menyimak ini, Bapak ada satu di pokok pikiran yang ketiga, itu kalau di buku ada di halaman 45. Itu kalau kalian lihat di sumber yang lain ada di buku halaman 45, kedaulatan rakyat. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Satu kali lagi Bapak ingin kalian di LKPD yang sudah Bapak berikan nanti menganalisis video, ada satu lagi video tentang semangat dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Itu di halaman 46 ada seorang tokoh, siapa namanya? Bung Tomo. Bung Tomo ya, bukan Bung Toel ya. Kalian tahu siapa Bung Toel? Hah? Buatkan dulu ininya. Ada satu lagi. Setelah kalian menyimak ini, nanti kalian bisa lihat ini, membuat resumenya untuk nanti dianalisis kemudian ditampilkan di depan. Siap? Di timur Jawa, kota yang kelak dikenal sebagai kota pahlawan telah dilanda kecemasan. Ya, karena bala tentara dari Eropa yang datang membawa cambuk. Di saat itulah salah satu pemuda penting di zaman hadir untuk
Mas, dari menjadi penulis lepas, bekerja untuk kantor berita, sampai mendapatkan kesempatan membawakan kabar kemerdekaan dalam bahasa Jawa. Namun sayang, berita kemerdekaan belum jadi akhir manis bagi rakyat Indonesia. Sesaat setelah proklamasi dibacakan, Indonesia lagi semangat-semangatnya menyebarin sang-sang. Namun di suatu hotel, bendera bercorak lain malah berkibar di langit Surabaya. Pemuda yang berperasaan bebasnya kemerdekaan keras berkhianat dan melawan sampai bendera sang lawan berhasil dihilangkan. Peristiwa itu bikin rakyat Surabaya menjadi waspada, karena mereka tahu sang pendatang bisa saja kembali untuk menjajah. Di sisi lain, pasukan sekutu datang ke tanah Jawa, karena mereka datang dengan tujuan yang netral. Tapi tentu, kedatangan mereka bikin pihak Indonesia curiga. Takut ada sang penjajah lama membonceng di belakang. Dan benar saja, terjadilah berbagai gesekan dan ketegangan. Lalu pada puncaknya, sang pimpinan lawan sampai meregang nyawa. Inggris pun murka dan memberikan sebuah ultimatum kepada Surabaya. Kalau ditolak, mereka akan melepaskan seluruh kekuatan dari laut, darat, hingga udara. Surabaya sempat ingin menghindari pertumpahan darah. Keputusan akhirnya tercipta. Kedaulatan bangsa akan terus dipertahankan. Ketika perang sudah di depan mata, rakyat-rakyat Surabaya mulai berkumpul dan bersiap, termasuk Santoro Prijono, Bung Tomo. Melalui siaran radio bentukannya, Bung Tomo turut membangkitkan moral pejuang melalui pidato fenomenal. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang kita tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan penting, tetapi saya berikan kalian, jangan memulai-mulainya. Baru kalau kita dibela, maka kita akan ganti menerima itu. Kita tunjukin bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita akan keluar dari negeri merdeka sebelum kita pernah merdeka atau mati. Hari pertempuran udara, para penduduk Surabaya memegang senjata di tangan. Pemuda yang telah bergotong royong semalaman telah siap menghalau lawan. Saat itu pasukan Indonesia terdiri dari banyak elemen, tentara, polisi, pelajar, badan-badan perjuangan, hingga petani dan pedagang. Dengan berbekal jumlah dan senjata rampasan Jepang, mereka yang mempertahankan kota dari serangan serdadu bersenjata lengkap yang baru aja menang perang dunia kedua. Serangan sekutu akhirnya tiba. Inggris memborbardir Surabaya melalui serangan udara dan darat. Tak butuh waktu lama, korban-korban mulai berjatuhan. Banyak di antaranya adalah warga sipil tak berdosa. Dari hari ke hari, perang berjalan alot dari pintu ke pintu. Sampai pada pekan pertama, pihak lawan berhasil menguasai beberapa lokasi penting. Dan berkat perjuangan rakyat Surabaya, perlawanan tetap berlangsung. Namun pada akhirnya, perang berakhir. Diperkirakan, sebanyak belasan ribu rakyat Indonesia gugur dari 3 minggu peperangan. Walaupun pasukan Indonesia berhasil dipukul mundur, kelak para serdadu Inggris mengaku bahwa perang di Surabaya
Surabaya ini menjadi yang terberat pasca Perang Dunia II. Saat ini, 10 November jadi hari kita mengenang pahlawan. Tentu ini gak lepas dari peran para warga Surabaya. Melalui siaran radionya, Bung Tomo juga turut menyemangati para pemuda untuk terus bahu-membahu. Karena jauh ke barat, perang lain baru akan dimulai. Rakyat masih harus mempertahankan kehormatan bangsa, melawan sekutu, dan bahkan mengubah satu kota menjadi lautan api. Terima kasih. Setelah kalian menyimak salah satu video tokoh bangsa kita, yaitu yang ada di buku sumber, kalian bisa dilihat di buku sumber. Siapa namanya? Bung Tomo. Merupakan bagian dari sikap positif, pokok pikiran yang keberapa itu? Yang ketiga. Ya. Ketiga tentang mempertahankan kedaulatan. Nah, sekarang kalian silahkan mengisi LKPD yang tadi sudah Bapak bagikan. Uraiannya ada di buku sumber halaman 49. Tugas pokoknya yang ada di LKPD silahkan kalian lihat. Itu diskusikan dengan kelompok mengenai upaya untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan. Pak, siap? Setelah ini, gak apa-apa, kirain Bapak mau nanyain tentang tugas bagaimana ini Pak. Nanti setiap perwakilan kelompoknya satu orang, ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Nanti keempat kelompoknya keempat kelompok berarti ada orang yang tampil nanti di depan untuk mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan atau kalian telaah sesuai dengan LKPD yang diberikan. Silakan. Waktunya 10 menit ya. Cukup ya, waktunya 7 menit cukup. Kamu cukup amat. Mana ya kan? Mana itu? Ada luaran dan kok dari satu. Cuman itu kan LKPD-nya berapa? Sekarang ada di luar sana. Dua. Iya, mau bisa ada tadi dua. Mau iya. Kita saksikan iya. Sumber ambil nah ini sini. Cok diskusi nampak. Itu semua di LKPD ada yang sudah tersedia, tapi ada yang belum tersedia.
bisa toleransi kepada Waktunya 5 menit lagi, silakan diskusinya. Kalau sudah ada yang siap, boleh acungkan tangan untuk tampil ke depan. Nanti kita bikin kesimpulannya setelah kalian
mengisi LKPD-nya. Ada yang sudah siap? Kayak opat kan, aku biji 2 dulu, iya sembarangan iya jadi opat. Kayak begini yang diatur nih, aku itu adalah
Bagaimana, ada kesulitan? Ada 4 pokok pikiran, kalian bisa kan berdiskusi. Misalkan yang ini mau menyelesaikan yang ini mau menyelesaikan yang ini, bagi-bagi tugas kelompok. Hari ini sholat duhur 11.45. Yuk. Sekarang 11.
Pokok pikiran 1 untuk kelompok 1, pokok pikiran 2 untuk kelompok 2, pokok pikiran 3 untuk kelompok 3, pokok pikiran 4 untuk kelompok 4. Yang ditampilkannya mengerjakan semuanya dikerjakan, cuman yang ditampilkan, yang dipresentasikan supaya waktunya cukup ya, biar waktunya cukup. Silakan, karena sebentar lagi. Silakan dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 untuk menyampaikan, untuk menyajikan hasil telaahnya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 aja, kelompok 2 Ajri, kelompok 3 Lani, Gila, kelompok 3 Gila, kelompok 4 Lani. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil telaahnya. Nanti kita simpulkan bersama untuk presentasinya. Bisa kelompok 1 pokok pikiran alinea 1, kelompok 2 pokok pikiran alinea kedua, sikap positif terhadap pokok pikiran alinea kedua, kelompok 3 alinea ketiga atau pokok pikiran ketiga, kemudian kelompok 4 pokok pikiran keempat, sikap positif terhadap pokok pikiran yang keempat. Silakan. Pokok pikiran pertama itu adalah persatuan. Silakan untuk presentasi depan. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Silakan. Silakan. Baru sama kelompoknya baru.
diri dulu. Oke. Lihat, yang dari depan, kenalkan diri. Dari kelompok satu, dari kelompok satu. Persatuan dan keluarga. 1. Hidup rukun dengan saudara. 2. Berbakti pada keluarga. 3. Tidak mengadu domba antar keluarga. Sekolah. 1. Ikut serta dalam belajar. 2. Peduli sesama warga sekolah. 5. Masyarakat. 1. Serta dalam kegiatan bakti lingkungan. 2. Berpercaya sama anggota masyarakat. 3. Dukung kegiatan masyarakat. Kepada lingkungan bangsa dan negara. 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Mendukung segala persoalan pemerintah dan rakyat. 4. Dan dalam kehidupan bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi perwakilan dari kelompok 1 ya. Sekarang selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Akan beres Pak. Perwakilan dari kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 4. Baru sampai di mana kelompok 2? Lingkungan sekolah. Pokok pikiran yang sudahnya saja bawa ke depan. Silakan presentasikan di depan teman-teman yang lain. Silakan. Yang sudahnya saja. Tolong yang lain ketika temannya sedang presentasi di depan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pemikiran Terhadap pembukaan undang-undang dasar pemikiran saling menghargai perbedaan pendapat, memberikan perlakuan yang baik kepada seluruh anggota keluarga, dan saling menolong. lingkungan sekolah bagaimana? Menjaga fasilitas sekolah. Di lingkungan masyarakat. Bila memiliki teman yang memiliki keterbatasan. Di lingkungan
hewan terhadap lingkungan. Pokok pikirannya yang pertama. Pokok pikirannya yang pertama persatuan Indonesia atau persatuan. Pokok pikirannya persatuan. Yang persatuan atau keadilan sosial. Persatuan. Kamu kan tadi tulisan. Pokok pikiran. Untuk karena pokok pikirannya. Nomor 2, keadilan sosial. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Mohon perhatian untuk kalian yang belum tampil, kalian bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya. Silakan ditanggapi pertanyaan atau bagaimana dari kelompok yang sedang presentasi di depan. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Pokok pikiran yang keberapa? Oh iya. Kedaulatan rakyat. Tolong diperhatikan yang lain. 3. Sopan santun sama anggota keluarga. Dengan sekolah. 1. Pembagian tugas yang adil. 2. Penerapan hukum yang sama terhadap keluarga. 3. Anggota dan masyarakat. Bagian kedua, yang hadir. 2. Mengenal sesama anggota masyarakat. 3. Berdaulat menjadi pemimpin masyarakat yang hidup. Jadi bangsa dan negara. 1. Memiliki rakyat dengan keadaan bangsa ini dengan kepemimpinan bersikap tegas dan berdaulat. Keras pokoknya di video. Bagaimana contoh sikap sopan santun terhadap keluarga? Silakan. Bagus, pertanyaan yang bagus. Silakan jawab. Lempar, bagaimana yang mau menjawab? Bagaimana contoh sikap sopan santun terhadap keluarga? Barangkali ada yang mau menjawab dari kelompok yang lain? Kata kelompok 3. Tidak membantah perintah
Orang tua, bagaimana? Puas kelompok 1? Netral. Ada lagi yang mau menanggapi untuk penampilan kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 silakan. Ada yang lain? Jadi pada pokok pikiran ini kalian itu mengambil contohnya itu keluarga, masyarakat, keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan bangsa dan negara. Lebih luas lagi ya. Untuk yang pertama terhadap lingkungan keluarga dulu, karena keluarga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat. Kemudian lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat. Dari pokok pikiran yang ketiga yang disampaikan oleh kelompok 3 barusan itu contoh dari lingkungan keluarga. Seperti apa contoh? Tolong dipertegas. Untuk keluarga 1 aja. Tolong menolong di antara keluarga, di antara sesama anggota keluarga. Untuk yang lingkungan sekolahnya, pembagian tugas yang adil. Ini pikiran, pokok pikirannya yang berapa ini? Ketiga itu apa? Pokok pikiran yang ketiga itu apa? Kedaulatan rakyat. Untuk yang contoh yang di lingkungan masyarakat, pembagian gotong royong, jadwal gotong royong yang adil. Untuk di lingkungan bangsa, untuk tugas seorang pemimpin harus memimpin rakyatnya dengan benar. Ada yang mau menambahkan? Ada yang lain yang mau menambahkan? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Bagaimana kalau sudah presentasikan? Silakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalian itu ya, grogi. Silakan penampilan untuk penampilan kelompok 4. Boleh satu orang saja. Siapa di mana? Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari kelompok pemimpin. Allahu
Contoh sikap positif terhadap undang-undang pada pokok pikiran yang keempat, ketuhanan terhadap apa? Terhadap ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Contohnya, contoh sikap positif di lingkungan yang lebih dekat dulu, lingkungan keluarga. Silakan satu saja. Nanti kita bedah bersama-sama. Menjalani kehidupan keluarga secara individu dengan taat. Secara individu dengan taat. Yang lainnya, barangkali ada yang lain. Baca lagi poin berikutnya. Ajakan saling beribadah bersama anggota keluarga. Ajakan, Saling beribadah bersama anggota keluarga. ajakan. Maksudnya baca aja. Lebih mengusaha. Ajakan melaksanakan beribadah bersama dengan anggota keluarga. Ada yang lain? Hah? Kesadaran rajin beribadah, saling mengingatkan dan beribadah tepat waktu. Saling menghargai dengan tetangga yang beda agama. Itu melambangkan sikap toleransi. Ada yang mau ditanyakan kalau lain tentang pokok pikiran yang ini? Pokok pikiran yang keempat. Ada yang bertanya? Ada yang ditanya? Bagaimana contoh toleransi terhadap agama lain? Silakan kan. Oh, jawab ke sana loh. Silakan jawab. Aku lagi. Tidak mengganggu saat orang lain beribadah. Bagaimana? Tepuk tangan. Saling menghargai ketika teman kita yang berbeda agama sedang melaksanakan ibadahnya, dan orang lain juga menghargai ketika kita sedang beribadah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita tidak saudara seagama, tapi kita saudara setanah air, sebangsa dan setanah air. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih atas yang presentasi kalian yang luar biasa. Mungkin kalian bisa melengkapinya di rumah minggu depan. LKPD-nya Bapak ingin semuanya sudah selesai ya. Silakan ditutup. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih atas presentasi kalian yang begitu luar biasa. Di awal-awal mungkin kalian masih bingung. Tolong diperhatikan, kita simpulkan. Di awal-awal mungkin kalian masih merasa kebingungan ya. Tapi di akhir-akhir presentasi ternyata begitu banyak masukan dan alhamdulillah begitu hidup. Yang dapat kita ambil pelajaran dari pelajaran hari ini, terutama untuk yang poin terakhir, pokok pikiran yang keempat tentang toleransi ketuhanan berdasarkan kemanusiaan. Walaupun kita tidak sebangsa, tidak saudara seagama, tapi kita masih bisa saling menghargai karena kita masih sebangsa dan setanah air. Itu makanya keunggulan Pancasila yang patut kita pertahankan ini harus selalu dijaga, karena mungkin hanya di negara kita, lihat di Timur Tengah, berbeda agama, berbeda dalam tata cara beribadah saja sudah saling gesek. Saya yang terbaik, saya yang paling baik. Di negara kita dengan dasar Pancasila, dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Di kelas 7 kalian pasti mempelajari tentang PPKI yang merumuskan Pancasila itu. Di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Pada awalnya di Piagam Jakarta bukan seperti itu kan? Pada awalnya di sila pertama itu di Piagam Jakarta tertulis ketuhanan yang Maha Esa, atau ditambah dengan kalimat
beribadah menurut agama syariat, menjalankan syariat agama Islam. Tapi setelah ada 4 tokoh Islam dipanggil oleh Dr. Anas Muhammad Hatta waktu itu, sehingga sila pertamanya itu dihilangkan, kata pemeluk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena di Indonesia Timur, di mana Indonesia Timur teh? Papua. Itu banyak yang tidak memeluk agama Islam, sehingga di ketuhanan yang Maha Esa itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di pasal 29 ayat 1-2-nya menjelaskan kebebasan tentang beragama, menjalankan syariat dan menjalankan ibadah dan syariatnya bagi pemeluk agamanya masing-masing. Itu mungkin poin yang dapat kita ambil hari ini. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang, Bapak harapkan semuanya sudah selesai dan tetap semangat, tetap menjaga persatuan, menjaga NKRI. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, kita tetap bersatu lewat persatuan Indonesia. Kita tetap saling menghargai lewat kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tetap bertenggang rasa, saling menjaga, saling mengasihi dengan keadilan sosial, dan kita tetap bertoleransi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Siang. Perkenalkan ya sebelumnya, nama saya Dade Hendani, pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Dan kebetulan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya. Setelah kemarin Bapak Asep dan Pak Tera melaksanakan pra observasi dan juga pelaksanaan observasinya ya. Untuk lebih jelasnya silakan Pak Tera melaksanakan pasca observasi, karena di sini saya hanya akan melihat ya, atau mendengar atau juga menilai kemungkinan ya. Pak Tera silakan melaksanakan pasca observasinya dengan Pak Asep seluas-luasnya. Waktu dipersilakan ke Bapak berdua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Dade selaku pengajar praktik yang telah memberikan kesempatan kepada saya secara luas untuk melakukan pra observasi. Iya. Nah, baik Pak Asep. Siapa? Ya, minggu kemarin kan kita telah melaksanakan pra observasi. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Pak Asep setelah minggu kemarin kita melaksanakan praktek observasi pembelajaran? Terima kasih Pak. Mohon izin Pak pengajar praktik. Alhamdulillah kemarin saya diberi kesempatan untuk diobservasi dalam rangka masuk ke kelas ya, dalam rangka beberapa observasi pembelajaran. Perasaan saya begitu lega. Ada sedikit semacam ketegangan dan sedikit perasaan takut seperti takut salah, takut ini seperti apa. Tapi setelah selesainya pembelajaran, mungkin Bapak nanti, karena Bapak yang mengobservasi saya gitu, bisa apa sih kelemahan saya yang saya rasakan kemarin itu, misalkan siswa seperti bagaimana gitu. Tapi selebihnya
Selebihnya saya merasa terima kasih lah, intinya saya merasa terima kasih diberi kesempatan. Mungkin ini adalah pengalaman berharga bagi saya untuk kedepannya, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan terutama di dalam menghadapi siswa gitu. Sementara ya ada ketegangan perasaannya, tapi setelahnya lega gitu. Iya, Pak Asep. Jadi kan kemarin itu dalam observasi Pak Asep itu mempunyai angan-angan atau hal yang ingin dicapai dari kelasnya, yaitu meningkatkan keaktifan belajar dengan pembelajaran berkelompok. Nah, kira-kira menurut pengamatan Pak Asep, tingkat keberhasilan Pak Asep dalam belajar kemarin itu kalau dalam hitungan angka itu jatuh di mana? Di dalam rentang 1 sampai 10. Tingkat keberhasilan. Kalau rentang 1 sampai 10 mungkin di 75-80, Pak. Oh iya. Nah, Karena dari 4 kelompok kemarin itu, karena dari 4 kelompok ternyata yang aktif itu cuma 3 kelompok. Ada satu kelompok kan sama sekali hanya ke depan, harus 3 poin yang disampaikan dalam di hasil diskusi LKPD-nya ternyata cuma 1 poin gitu kan. Terus ketika tidak mengomentari sama temannya, tidak ingin dikomentari gitu kan. Itu mungkin salah satunya. Jadi ya kalau rentang 1 sampai 10 ya di 75-80 lah. Di 80 lah mungkin, karena ya keaktifannya kurang lah. Satu kelompok itu sama sekali bisa dikatakan di bawah batas bawah, di bawah minimal. jadi sekarang Pak Asep sudah mengetahui tingkat keberhasilan itu jatuh di angka 7 sampai 8. Berarti kurang lebih membutuhkan 2 atau 3 lagi untuk ke level sempurna. Dan Pak Asep pun telah menganalisis bahwa ada satu kelompok yang benar kurang aktif. Nah, kira-kira solusinya menurut Pak Asep dulu apa? Kira-kira langkah kedepannya supaya yang 70 atau 80 itu bisa menjadi 100. Salah satunya sebelum kemarin kan kita pra dulu ya. Apa sih yang akan dicapai, pengembangannya seperti apa, misalkan metode pembelajaran, sumber belajarnya. Yang tidak teridentifikasi itu kemarin itu kondisi anak-anaknya. Kondisi anak-anak kita kan biasanya kalau observasi itu misalkan di jam pertama, jelas ternyata ada perbedaan antara jam pertama dengan jam terakhir. Nah, mungkin salah satu faktor penyebabnya ya, indikasinya mungkin adalah ketika masuk jam terakhir. Kalau mungkin di jam pertama, tadi kan contohnya Pak tadi, ketika saya mengajar tadi, untuk yang kelompok 1 itu, mus-mus beliau kemana? Ke WC gitu. Mereka bukan beliau gitu. Anak-anak itu, Pak izin, kirain teh ngacung teh pada naonnya, ngacung teh mau apa gitu, kirain teh, mau Pak saya permisi ke WC, kirain teh mau Pak kalau yang poin ini tentang kedaulatan, misalnya menjaga kedaulatan NKRI itu seperti apa? Kan dikasih dulu video ya, video Bung Tomo gitu, bagaimana cara menjaga kedaulatan NKRI. Kirain teh ngacung itu mau Pak kalau hari ini gejolak seperti itu bisa disalurkan kemana gitu ya, soalnya mau seperti itu, kirain Pak izin ke WC, Pak izin ke WC lagi gitu. Mungkin saya harus mengidentifikasi dulu anak-anak, kondisi anak-anak. Kalau di jam pertama itu seperti apa, kalau di jam terakhir itu bagaimana, untuk memaksimalkan tingkat keaktifan, tingkat kolaborasi anak-anak di dalam melaksanakan diskusi gitu. Kalau di jam terakhir skema apa mungkin yang harus, atau kita harus bagaimana menyiasatinya, kita harus memotivasinya seperti apa dulu. Mungkin itu yang harus saya harus saya perhatikan untuk jenjang kedepannya gitu, untuk langkah kedepannya. Iya, benar sekali. Jadi izin juga saya menyampaikan hasil observasi saya terkait minggu kemarin hasil pembelajaran Pak Asep. Benar sekali, secara keseluruhan Pak Asep itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran, dan capaian yang ingin Bapak capai pun sudah mendekati ke 1%. Benar sekali. Berarti apa yang Bapak rasakan sama dengan hasil pengamatan saya. Hasil pengamatan saya pun nama bahwa
ada kan tujuan kemarin itu Iya. mau melakukan pembelajaran yang aktif, Aktif jadi ya. Kolaboratif ya, dengan dibentuk kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok ya. Namun ternyata memang ada satu kelompok yang mandul. ya. Jadi saat pertama itu, terus yang kedua tadi benar seperti apa yang Bapak sampaikan, ternyata cara kita menyampaikan pembelajaran di jam pertama dengan di jam tengah atau jam akhir itu pasti harus berbeda. Maka saya juga tidak kelihatan ketika Bapak melakukan pembukaan, tidak melakukan mengetes kesiapan belajar anak. Mungkin kedepannya bisa gitu. Anaknya sudah lelah mungkin Pak. Kitanya sudah siap, tapi siapnya sudah tidak siap seperti jam pertama gitu Pak. Bagaimana saya bisa motivasi mungkin Pak supaya siapnya tetap walaupun di jam terakhir, mungkin cara saya menyampaikan, mungkin cara ketertarikan anak, cara kita mengirim motivasi mungkin ke anak itu seperti bagaimana gitu. Iya benar. Supaya tetap seperti di jam pertama gitu. Nah, berarti Pak Asep telah menyadari dan telah mengidentifikasi, dan solusinya pun Pak Asep telah tahu bahwa Pak Asep akan lebih giat lagi untuk melakukan identifikasi terkait kesiapan anak. Nah, kira-kira upaya yang akan Pak Asep lakukan itu akan dimulai dari kapan untuk perbaikan? Insya Allah Pak, mungkin di pertemuan yang akan datang saya akan mencoba menganalisis dulu atau mengecek dulu kesiapan anak-anak. Misalkan kalau baiknya itu seperti apa, misalkan di jam pertama diidentifikasi dulu posisi kondisi anak-anaknya. Kalau ternyata memang mereka lebih condong ke misalkan ke visual, saya misalkan sama kakak survei dulu ke anak-anak secara biasalah, dongeng sama anak-anak itu bercerita. Kalau ternyata di jam terakhir mah lebih cocok metode yang dipakainya itu lebih ke visualisasi gitu. Ada berapa orang misalkan, kalau ternyata misalkan dari 30 orang itu ada 20 orang, bisa mungkin ya itu dipakai. Kemudian yang lainnya diidentifikasi lagi, misalkan bercerita atau lebih ke kinestetik, lebih ke gerak atau bagaimana gitu. Nah, saya akan mungkin langkah awalnya itu akan mengidentifikasi anak-anak itu untuk jam-jam rawan atau untuk jam pertama, misalkan nanti di jam pertama misalkan, supaya lebih tertarik, supaya lebih menanyakan tentang kesiapannya itu diidentifikasi dulu anak-anaknya lebih kemana banyaknya. Jadi metode yang akan saya sampaikan itu akan klop sama mereka dengan kondisi mereka pada saat itu gitu. Iya, baik, berarti rencana kedepannya pun sudah jelas bahwa minggu depan dan seterusnya Pak Asep akan lebih memperhatikan lagi terkait kesiapan anak dibandingkan dengan disesuaikan dengan metode yang akan Pak Asep sampaikan. Dan Kondisi anak-anak. Mudah-mudahan hasil observasi dan observasi ini dapat menjadi suatu hal yang baik, dalam arti dapat meningkatkan kemampuan Pak Asep dalam menjalankan tugas untuk memberikan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Yang mungkin terima kasih atas waktunya Pak Asep. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini bukan hanya akhir, namun kedepannya juga bisa kita evaluasi bersama. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya persilahkan lagi kepada Pak Dede selaku Tetek. Siap, terima kasih, luar biasa sekali ya Pak Tera dan Pak Asep telah melaksanakan dari mulai pra, observasi dan juga pasca sangat baik sekali. Juga Pak Tera sudah melaksanakan sesuai dengan alur coaching ya, alur Tirta. Ada tujuannya sudah muncul, itu tadi Pak Asep menanyakan perasaan, juga identifikasinya sudah ada, dari tingkat keberhasilan itu sudah masuk identifikasi ya, tingkat keberhasilan atau rentang keberhasilan menurut Pak Asep ya, itu sudah masuk ke identifikasi Pak. Pak Asep juga sudah memberikan jawaban dengan versi Pak Asep sendiri ya, karena versi Pak Asep dan Pak Tera kemungkinan tidak jauh berbeda karena bersama-sama melaksanakannya di satu ruangan ya. Kemudian juga ada rencana, untuk rencananya juga Pak Tera sudah menyampaikan ke Pak Asep terkait solusi yang
yang akan Pak Asep laksanakan ke depannya. Tadi masalahnya di identifikasi jam pelajaran ya. Kemungkinan di akhir jam pelajaran tadi Pak Asep melaksanakan pembelajarannya, mungkin fokus anak itu berbeda dengan di awal jam pelajaran. Tadi Pak Asep sudah menyampaikan solusinya mungkin dengan media pembelajarannya juga akan dilengkapi, kemudian dengan kesiapan siswanya juga akan lebih ditingkatkan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tadi Pak Tera juga sudah melaksanakan tanggung jawabnya dari alutsista itu, yang keempat itu tanggung jawab ya. Tindak lanjutnya ke depannya sudah nampak, Pak Asep sudah menjawab akan melaksanakan secepat mungkin, kemudian nanti akan melaporkan lagi ke Pak Tera hasil dari pembelajaran yang sudah diperbaiki dari pembelajaran sebelumnya. Itu sudah nampak semuanya Pak? Siap. Sudah baik, boleh tepuk tangan. Siap. Terima kasih ya sudah melaksanakannya. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi kira-kira Pak, terutama dari Pak Tera sebagai CGP. Ya mungkin kata-kata terakhir dari saya. Kata-kata terakhir. Terima kasih kepada Pak Closing Asep. statement Ya. Closing statement. Maksudnya terima kasih kepada Pak Dade yang senantiasa mendampingi saya hingga saya bisa sampai ke titik saat ini. Mungkin bila tidak didampingi dan tidak sabar pada Dade mendampingi saya, mungkin saya akan terhempas di tengah jalan. Namun terima kasih. Terus Pak Asep juga terima kasih telah membantu saya dalam melaksanakan tugas selaku CGP. Harapan saya bukan hanya Pak Asep, kedepannya khususnya di SMP Negeri 2 ini dipenuhi oleh CGP. Gitu. Gitu. Pokoknya ketika ada peluang Pak Asep daftar, saya siap membantu. Gitu. Siap. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, bagus sekali Pak Tera. Harapan yang sangat positif ya. Ingin mengembangkan, selain pengembangan diri juga pengembangan ke orang lain. Ya, termasuk semuanya supaya menjadi CGP itu menjadi mayoritas di sekolah. Jadi kita bisa berkolaborasi, mudah mengembangkan secara bersama-sama. bersama-sama. Nah, tujuannya betul ya. Baik sekali. Mungkin untuk kegiatan pasca hari ini bisa diakhiri ya Pak ya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya dan kolaborasinya. Saya ucapkan dengan bacaan hamdalah secara pribadi ya. Kemudian akan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.